baik-baik penjelasan dari Miss berikut ini ya. Ayo kita belajar bersama. Tetap ceria dan semangat selalu. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, ataupun benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, ataupun benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Nah, selanjutnya bagaimana memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca? Ada 3 cara. Yang pertama, kalian harus membaca seksama jalan ceritanya. Yang kedua, kalian harus memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Yang ketiga, kalian harus memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. Kedua, komentar disampaikan secara jelas. Ketiga, komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Dan yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Inti cerita dalam buku sastra. Nah, anak-anak hebat, dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui ada tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Inti cerita ini dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Selanjutnya, menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita ada beberapa langkah. Yang pertama, kalian harus membaca cerita dengan cermat. Kedua, kalian harus mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, ataupun anjuran. Ketiga, kalian harus membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan anak hebat saat menyampaikan pendapat adalah: yang pertama, memahami tema ceritanya. Kedua, kalian menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, ini memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ayo kita simak cerita tentang semut dan belalang berikut ini. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan.
Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan. Nah, Ananda hebat, setelah kalian membaca pendalaman materi pada buku pena 4B halaman 12 dan 34, serta kalian sudah menyimak cerita semut dan belalang, sekarang silakan Ananda hebat buatlah tabel meliputi judul cerita, nama tokoh, perilakunya, baik atau tidak baik, bukti perilaku, dan pesan moral yang ada dalam cerita semut dan belalang. Makna sila pertama dalam Pancasila. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Keempat, tidak mengganggu teman beribadah. Dan kelima, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Sila pertama ini simbolnya adalah bintang. Bersikap jujur untuk pengalaman sila pertama dalam Pancasila. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, sikap tidak jujur akan merugikan kita. Berikut ini ada manfaat dan dampak ketika kita jujur dan tidak jujur. Yang pertama, manfaat bersikap jujur selalu merasa tenang dan bahagia. Kedua, disayang oleh orang tua dan guru. Ketiga, dipercaya oleh orang lain. Dan keempat, memiliki banyak teman. Sedangkan dampak bersikap tidak jujur diantaranya tidak tenang karena takut ketahuan. Kedua, tidak akan dibantu jika kesulitan. Ketiga, tidak disenangi oleh orang lain dan akan dijauhi oleh teman. Sikap yang sesuai sila pertama dalam Pancasila. Mari kita perhatikan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila berikut ini. Yang pertama, jujur dengan tidak memberi contekan kepada teman. Kedua, mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. Ketiga, selalu bersikap dan berkata sopan. Keempat, selalu rajin dan tetap berprestasi. Dan yang kelima, tidak menerima uang suap. Selain itu, penerapan sila pertama dalam Pancasila juga dapat diterapkan dalam bidang olahraga. Contoh sikap jujur dalam berolahraga dan bertanding sebagai berikut. Yang pertama, mengakui jika kita melanggar peraturan dalam sebuah permainan. Kedua, mengaku keunggulan lawan dan mengakui kekalahan kita. Ketiga, tidak berpura-pura cedera di tengah permainan atau pertandingan. Keempat, tidak berbuat curang untuk mendapatkan skor terbaik. Nah, ini adalah sikap jujur yang dapat kita terapkan dalam bidang olahraga. Hubungan simbol dengan makna sila kedua dalam Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan gambar rantai berwarna kuning emas.
Mata rantai berbentuk segi empat, melambangkan seorang laki-laki, sedangkan rantai berbentuk lingkaran melambangkan seorang perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan ini melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Rantai ini tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Nah, berikut ini makna sila kedua dalam Pancasila. Berikut ini contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua dalam Pancasila. Yang pertama, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Contoh perilakunya yaitu tidak berprasangka buruk kepada orang lain, tidak mengejek orang lain. Kemudian makna sila kedua Pancasila yang kedua adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Contoh perilakunya, yang pertama melaporkan teman yang membolos, kemudian menegur teman. Makna sila kedua berikutnya, setiap manusia setara dan sejajar. Contoh perilakunya tidak memandang rendah orang miskin, berlaku sopan kepada setiap orang. Makna yang berikutnya, anti terhadap penjajahan. Contoh perilakunya menyumbang untuk korban perang, tidak merampas hak punya orang lain. Nah, ini memberi selamat kepada teman yang berprestasi, merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Memberi selamat kepada teman berarti kita menghargai kerja keras teman. Memberi selamat akan membuat teman kita merasa gembira. Mengejek logat bicara teman merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mengejek dapat menyakiti dan membuat sedih perasaan teman kita. Mengejek berarti menganggap diri kita lebih baik dan orang lain lebih buruk. Hal tersebut tidak sesuai dengan makna setiap orang setara dan sejajar. Nah, silakan sekarang Ananda hebat semua. Kalian bisa mencari pengamalan sikap dari sila pertama yang ada di sekolah kalian ketika bersama teman-teman kalian. Kemudian yang kedua, kalian cari pengamalan sila kedua Pancasila dalam sebuah cerita Semut dan Belalang yang ada dalam muatan bahasa Indonesia. Temukan sebanyak-banyaknya ya, Ananda hebat. Cukup sekian penjelasan dari Miss Hafsah. Tetap semangat ya Ananda hebat. Kerjakan dengan teliti dan hati yang riang. Salam Ananda, go!